Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan-bosannya, selalu kita persembahkan kehadirat Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu dengan ciptaannya. Tubuh kita, nyawa kita, anggota kita, bahkan batas hidup kita, kapan mulai hidup dan kapan kita akan meninggal, Allah yang tahu. Anak-anakku sekalian, kalian tahu kapan kalian akan mati? Enggak tahu ya? Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Yang tahu hanya Allah saja. Kita hanya menjalani kehidupan ini. Maka dalam perjalanan ini Allah Maha tahu terhadap apa yang zahir dan batin. Mama enggak tahu hati kalian. Ustaz enggak tahu hati kalian. Tapi kalian tahu apa yang sedang dalam hati. Ada yang sedang colek-colek. Dan Allah tahu. Ini dia duduk dalam masjid, hatinya sedang main poli, ada. Sedang main untuk main game. Main gamenya dalam hati. Karena rencana nanti sebentar lagi sedang nonton Ipin Upin. Allah tahu. Teman enggak tahu karena dalam hati kalian. Allah lah yang menciptakan dan Allah memahami segala-galanya. Kemudian selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rasul penutup yang menjadi utusan Allah, yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah Maha tahu. Apa yang terjadi hari ini, besok, lusa, Allah tahu kepada kita. Kita belum tahu sebentar lagi kita terjadi apa. Ya. Ini kita ini, kalian udah tahu enggak siapa isteri kalian? Udah tahu? Udah tahu isteri siapa? Belum kan? Allah sudah tahu siapa isteri kalian. Percuma tidak diberitahukan. Yang perempuan juga, walaupun menghayal, saya kepingin nanti ya pendamping saya begini-begini. Gak ada yang tahu yang mana pendamping kalian. Tapi Allah sudah tahu siapa pendamping kalian. Bahkan Allah tahu ada yang sempat kahwin dan ada yang tidak sempat kahwin. Allah juga tahu ada yang enggak dikasih-kasih jodohnya, hingga enggak kahwin-kahwin. Allah juga tahu siapa yang akan gonta-ganting ganti suami isteri. Allah ada tahu, kita enggak tahu. Percuma kita berusaha. Siapa yang memberitahukan bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya? Rasul kita. Maka kita mencintai Rasul merupakan bagian daripada kesahihan iman kita.
yang kami muliakan, para ustadz dan ustazah, para pembina, para orang tua dan wali dari anak-anak kami sekalian yang begitu tabah dan sabar untuk berada 20 hari di bulan Ramadan di bawah cahaya Al-Quran. Orang tua kita begitu semangat membimbing kita karena perintah Rasul, dia punya 3 kewajiban kepada kalian. Nanti kalian akan punya anak juga punya kewajiban yang Allah minta. Kalau enggak di akhirat kita tidak bisa melewati hari hara itu. Enggak sampai ke syurga, tersangkut di neraka. Apa kewajiban orang tua kita? Begitu lahir, karena Rasul mengatakan, Hakul waladi alal walid, hak kalian anak-anakku semua daripada orang yang melahirkan, bapak dan ibu. Yang pertama, ayah sunasmuh iza walada, memperbaiki dan memberikan nama yang baik bila anaknya lahir. Kita udah lahir kan? Udah lahir nih? Belum? Udah gede masa belum lahir? Udah lahir. Kewajiban ayah berikan nama yang baik. Itu diperintahkan. Mengapa harus nama yang baik? Nama itu doa. Yang setiap saat kita dipanggil oleh orang. Maka di situ tafaul paling besar. Semoga apa yang ada pada sebuah nama itu selalu menjadi harapan. Semoga Allah berikan seperti kandungan dari makna dari nama itu. Banggalah anak-anakku sekalian, kalian sudah memperoleh nama yang baik dari orang tua. Jangan seperti pada masa Nabi, ada anak marah sama orang tuanya. Mengapa? Karena diberi nama kelelawar. Tahu kelelawar? Itu yang tidur kepalanya ke bawah di waktu malam. Pernah lihat? Kalau dalam bahasa kerennya itu long namanya. Bahasa Aceh. Kelelawar. Nyan ke bohnan anak ke? Anak ke bengeh? Kanannya. Jadi lagi long sehingga anak tengen malam. Yang minta rezeki ubena bak rambut gop kawai tok ji. Karena memang itu yang didoakan. Saat dia bawa kepada Umar, karena dia selalu membantah orang tuanya, dia tidak mau tunduk pada orang tuanya, dibilang sama Umar, apakah betul kamu suka bantah orang tua? Kamu tidak mau untuk tunduk dan patuh atas perintah orang tua? Apa jawab dia? Dia enggak jawab itu. Kalian juga nanti saat akan bertemu itu dan kamu akan jawab di hadapan Allah. Kalau yang enggak bagus nama dibuat oleh orang tuamu. Apa jawab anak itu? Apakah orang tua saya punya enggak kewajiban yang menjadi hak saya? Iya, kata Umar. Kalau demikian, ia punya kewajiban memberi kepada saya apa saja. Berikan nama yang baik, itu doa. Orang tua saya memberi nama saya, nama kelelawar. Bagaimana saya bisa baik? Apa jawab Umar? Wahai orang tua, kalian rupanya lebih duluan durhaka sama anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Maka bapak ibu kita sebelum kita lahir sudah pikir-pikir dengan ibu itu terus menerus. Ini kalau lahir perempuan nanti namanya siapa ya? Kalau lahir nanti laki-laki namanya siapa ya? Kita tanya, oh mungkin ini yang suka untuk lihat bagaimana perang Timur Tengah. Ini Khomeini namanya. Ada yang kepingin jadi Khomeini, mau jadi pejuang. Semoga punya jiwa-jiwa Khomeini. Ada yang kepinginnya Elvi Sukasih karena sering lihat goyangnya di televisi. Maka dia goyang terus. Nah,
Itu karena dianggap baik, tapi tak baik itu. Ada mana baiknya terjemahan kalau bahasa Arab, ada baiknya karena tafaul, karena orang baik. Masyitah misalnya, baik. Ada yang namanya masyitah di sini? Belum ada dapat satu pun. Pada masyitah, wanita yang paling hebat menghadapi daripada musuh Allah, sampai Rasulullah dalam Isra Mi'raj mencium bau wangi. Itulah bau masyitah yang digoreng oleh kafir, masuk dalam belanga besi dan dalam air ataupun minyak yang mendidih. Gak pernah gentar dia, diabadikan. Rasulullah sempat mencium bau kasturi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban yang dituntut oleh Allah kepada bapa dan ibu. Apa? Wa'allamahul kitab iza aqalah. Ajarkan Al-Quran kalau dia sudah berfungsi akal. Kita sudah berfungsi akal. Kita punya akal atau tidak ini? Anak-anakku sekalian, kalian punya akal enggak? Kalau orang punya akal, yang tidak punya akal, apa namanya? Diulangi. Apa namanya? Alias pungo ya. Kita kan bukan orang gila kan? Udah tahu mana yang panas, mana dingin. Kalau buka puasa dikasih air hangat gak mau, yang dingin maunya. Berarti udah bagus akal, udah tahu mana panas, mana dingin. Mana enak, mana pahit. Mana yang manis, mana asam. Udah tahu. Mana bahaya, mana tidak. Sekarang kalau diminta oleh para ustaz, suruh naik sana, disuruh loncat kemari. Mau kalian? Enggak. Mengapa? Sakit atau nanti patah. Kalau patah enggak bisa jalan lagi, nanti enggak dapat istri yang bagus. Mana mau diterima kita kalau begini jalannya nanti? Enggak. Udah tahu akal. Kalau sudah punya akal, kewajiban orang tua, wa'allamahul kitab. Ajarkan Al-Quran. Kalau orang tua enggak lakukan, orang tua kalian dituntut di akhirat nanti. Bagian daripada karena susah bagaimana untuk mengajarkan santri sendiri, manja kali dengan mama dan ibu bapak, akhirnya ditunggu, diantar bulan Ramadan, kapanpun dikasih kemari, dikasih ke sana, enggak cukup. Kalau kami dulu enggak cukup satu guru sampai 15 guru diganti, belum juga bisa Al-Quran, terus diajarkan. Sampai kita menjadi sahabat Al-Quran. Mengapa? Kalau sahabat Al-Quran menjadi orang yang membantu kita di akhirat. Al-Quran syafi' li ashabi. Al-Quran menjadi penolong bagi temannya. Siapa yang menjadi teman Al-Quran? Orang yang cinta terhadap Al-Quran. Siapa orang yang cinta Al-Quran? Salah satu tanda cinta Al-Quran menurut Rasul kita, tanda cinta adalah apa? Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, ia senantiasa menyebut itu. Kalau mama suka kepada anting emas, ia sebut terus. Begitu datang bapak kapan beli? Kalau kalian suka untuk baju yang baru, yang modelnya seperti apa, setiap saat itu yang diingatkan kepada mama. Ayo mak, kapan kita beli baju? Ayo mak, kapan kita beli sepatu? Kalau itu dicintai. Tanda Nabi, siapa yang mencintai suatu, tandanya ia paling banyak menyebutkan itu. Nah, oleh karena demikian, siapa yang paling banyak menyebut Al-Quran, maka ia tandanya orang itu mencintai Al-Quran. Banyak dibandingkan dengan apa? Dengan menyebut lain. Kalian suka nyanyi? Kalian suka nyanyi? Kalau satu hari pernah nyanyi 10 kali,
Baca Al-Quran berapa kali? 5 kali. Berarti lebih suka nyanyi daripada baca Al-Quran. Baru dianggap kita orang cinta Al-Quran. Harus dia lebih banyak. Baca Al-Quran harus lebih banyak. Baru orang cinta. Siapa yang cintai Al-Quran, itulah menjadi teman Al-Quran. Siapa yang menjadi teman Al-Quran, ialah sebagai pembela kita di akhirat. Di dunia, ia mampu menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Maka nanti malaikat nanya, ma imamuka? Baru bisa kita jawab di kuburan. Al-Quran imami. Quran imam kami. Kalau imam Al-Quran, Quran di depan, kita dituntun Al-Quran berangkat. Tapi siapa yang jadikan Al-Quran di belakang? Al-Quran akan mendorongnya untuk cepat datang ke neraka. Nah, menjadi cintai Al-Quran tandanya itu. Maka bermacam irama dan lagu yang diperkenalkan oleh Ustaz, supaya kita, mana yang menarik, silakan sesuai dengan bacaan kita, sesuai dengan suara kita. Oh, kurang bagus, baca secara murattal. Oh, saya mau lagu Sudes, yang sanggup silakan. Dengan bermacam pilihan hingga kita pilih mana yang paling suka, cocok dengan suara kita, dan kita akan untuk membangkitkan suka membacanya. Dengan banyak membaca, tanda kita mencintai Al-Quran. Bayangkan, man qara'a kitabullah, siapa yang baca ayat Allah, harfan, satu huruf, falahu bihi hasanatun, satu huruf adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan bandingannya Allah berikan bandingan 10 kebajikan. La aqulu, kata Nabi, alif lam mim harfun. Aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca Fatihah saja dalam satu hari satu malam 5 waktu salat, setiap Fatihah berapa huruf? 150. Berapa Ustazah? Fatihah berapa huruf semuanya? 150. 6 huruf kalau dihitung, ma-nya itu pakai alif. Kalau enggak ada alif ma, 155 huruf. Bayangkan, satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan 10 kebaikan. 156 huruf kali 10. Sekali itu sekali baca Fatihah. Setiap sehari semalam 17 rakaat yang wajib kita baca Fatihah, berapa kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya mesti harus dapat apa yang kita suka. Terhindar daripada bahaya, bagian daripada kebaikan. Disenangi orang lain, bagian dari kebaikan. Tidak dibenci orang, bagian daripada kebaikan. Kita senang terus. Oleh karena demikian, para guru, para ustadz bersama bapak dan ibu nakku tidak pernah merasa lelah, tak pernah merasa bosan untuk mencari bagaimana cara membuat hati kita cinta kepada Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Dan juga dalam bulan Ramadan ini, seperti disampaikan oleh Ustaz Romi tadi, sebagai pelaksana, sampai dengan irama qiraat 7 mulai diperkenalkan. Yang tahsin juga untuk dengan bermacam irama dan juga gaya itu diperkenalkan. Dan semua itu adalah agar kita bisa milih, bukan sekedar untuk ikut MTQ, tapi untuk kita milih mana yang lebih suka kita baca. Mari kita beberapa hari lagi bayangkan, imam kita Imam Syafi'i selama bulan Ramadan ia bisa khatam 60 kali. Satu hari 2 kali khatam. Imam Al-Qatadah satu hari dia sekali khatam dalam bulan puasa. Kalau
Imam Al-Aswad, dia biasa 2 kali khatam. Tapi 10 akhir dia khatam 1 hari 2 kali. Bayangkan, kita sudah berapa kali khatam? Kalau lancar bacanya, sudah terbiasa, bahkan bisa hafid, dan kita hafal, akan mudah bacanya. Sambil tidur, sebelum tidur kita baca Al-Quran, terus mengulang-mengulang, hingga bisa khatam berkali-kali. Semoga 10 hari lagi ini, tinggal 9 hari lagi, walaupun sudah selesai cahaya Ramadan bersama dengan para ustadz dan ustazah di Masjid Jami, lanjutkan target untuk minimal dapat sekali lagi. Di saat-saat kita diminta oleh Rasul lebih banyak untuk bangun di Ramadan ini, untuk minimal bisa sekali khatam lagi di rumah bersama dengan bapak dan ibu, abang dan adik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita syafaatnya, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, tausiah singkat, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi oleh panitia. Saya pikir sampai di sini dulu. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dengan penuh kesabaran, mau untuk begitu ulet dan tanpa lelah untuk berpikir bagaimana anak-anak kita ini bisa kita lewati dalam batas usia yang wajib untuk kita bimbing Al-Quran. Setelah itu kita berikan dengan doa, semoga setelah lewat masa-masa pendidikan, mereka akan terpikat menjadi sahabat Al-Quran, dan kita akan sukses di hadapan Allah, dan kita bisa meneruskan kepadanya sebagai generasi Al-Quran, dan itu adalah menjadi sebagai lempang jalan pertanggungjawaban amanah Allah yang dititipkan oleh Allah kepada kita berupa anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.